Halo sahabat tani, selamat datang di channel Jejak Tani Milenial. Channel yang membahas seputaran pertanian, peternakan, dan perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan pakan kambing fermentasi atau yang disebut dengan silase. Seperti apa langkah-langkahnya? Terus ikuti Jejak Tani Milenial. Oke sahabat tani, seperti biasa, sebelum kita masuk ke langkah-langkah proses pembuatan, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan-bahan. Bahan yang pertama perlu kita siapkan adalah rumput. Di proses kali ini, saya menggunakan rumput odot sebagai bahannya. Bahan kedua yang perlu kita siapkan adalah molase. Bahan yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah Maxi Plus, produk punyanya Maxi Grow, atau sahabat tani juga bisa mengganti Maxi Grow dengan EM4 peternakan yang berwarna coklat. Fungsi dari bahan ini adalah sebagai fermentor. Bahan selanjutnya adalah kita siapkan garam dan dedak padi. Kita juga perlu menyiapkan air sebagai media pelarut fermentor dan molase. Selanjutnya adalah menyiapkan alat. Alat yang kita gunakan diantaranya adalah yang pertama mesin pencacah rumput, atau sahabat tani juga bisa menggunakan sabit untuk mencacah rumput sebagai alternatif lain. Alat yang kedua yang perlu kita siapkan adalah gentong yang berisi tutupnya. Yang ketiga, penyiraman. Alat selanjutnya yaitu ember, gelas ukur, timbangan, dan sekop. Oke sahabat tani, setelah semua bahan dan alat-alat sudah siap, selanjutnya adalah kita masuk ke langkah-langkah bagaimana proses pembuatan pakan ternak kambing fermentasi atau silase. Langkah pertama, kita larutkan terlebih dahulu molase ke dalam air. Langkah kedua, larutkan fermentor Maxi Grow atau fermentor pilihan sahabat tani sendiri. Setelah molase dan fermentor dimasukkan ke dalam air, langkah selanjutnya aduk sampai merata. Diamkan larutan selama kurang lebih 15 menit untuk mengaktifkan bakteri dari fermentor. Langkah selanjutnya yaitu pencacahan rumput odot, karena di sini saya menggunakan bahan rumput odot sambil menunggu larutan yang tadi kita buat siap digunakan.
pencacahan rumput selesai, selanjutnya timbang hasil cacahan rumput menggunakan timbangan sesuai dengan kapasitas yang sahabat tani ingin buat. Oke sahabat tani, proses selanjutnya adalah taburkan garam ke atas permukaan rumput yang sudah dicacah tadi. Langkah berikutnya, taburkan dedak padi secara merata ke atas permukaan rumput. Kemudian, ambil larutan yang kita buat tadi dan siramkan ke atas permukaan rumput yang sudah ditaburi dedak padi secara merata. Proses selanjutnya, tumpuk kembali dengan cacahan rumput odot. Di proses ini, kita mengolah sedikit demi sedikit, gunanya agar bahan tercampur secara merata. Oke sahabat tani, proses selanjutnya taburkan kembali garam secukupnya. Kemudian taburkan dedak padi ke atas permukaan rumput odot seperti langkah sebelumnya. Proses selanjutnya sama seperti proses sebelumnya, yaitu setelah menaburkan dedak padi, siramkan larutan tadi yang kita buat secara merata. Oke sahabat tani,
Setelah rumput semua diolah, proses selanjutnya yaitu proses pengadukan keseluruhan bahan dengan alat cakar besi ataupun boleh menggunakan skop. Di proses ini, usahakan semua bahan tercampur secara merata antara dedak dengan rumput odot. Apabila semua bahan sudah tercampur secara merata, selanjutnya masukkan ke dalam tong yang sudah kita siapkan tadi. Atau sahabat tani bisa mengganti tong dengan alternatif lain yaitu plastik yang kedap udara. Usahakan bahan yang ada di dalam tong terisi dengan padat. Di proses ini, saya menggunakan proses penginjakan untuk memadatkan bahan. Atau sahabat tani bisa menggunakan metode lain untuk memadatkan bahan di dalam tong yang menurut sahabat tani lebih mudah. Dan di proses ini, usahakan tong terisi secara penuh agar tidak ada ruang udara di dalamnya. Setelah tong terisi dengan penuh, selanjutnya yaitu tutup tong dengan rapat agar tidak ada udara masuk sama sekali. Selanjutnya, simpan tong yang berisi bahan di tempat yang sejuk. Dan di proses ini, kita menunggu proses fermentasi selama kurang lebih 2-3 minggu. Oke sahabat tani, perlu saya ingatkan, proses fermentasi yang berhasil yaitu nantinya silase akan berbau harum. Dan sebaliknya, fermentasi yang gagal yaitu bahan akan berbau busuk dan biasanya banyak mengeluarkan air. Oke sahabat tani, itu adalah langkah-langkah dalam proses pembuatan pakan ternak fermentasi atau yang disebut dengan silase. Sekian dari saya, salam tani milenial.